Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di mata kuliah pengelolaan alat berat untuk kesempatan semester genap ini, ya. Yang mungkin sebelumnya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah pernah mengambil, ini diampu oleh Bapak Reja ya, dan sekarang diamanahkan kepada saya untuk mengampu mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan pertama ini mohon maaf karena saya tidak bisa offline dan harus online ya, sehingga saya buatkan video tutor untuk materi perkuliahan di pertemuan pertama ini. Di pertemuan pertama ini, pokok bahasan yang akan kita eh, pelajari itu adalah mengenai pengertian, klasifikasi, dan alat-alat apa saja yang digunakan di proyek ya tentunya, di proyek konstruksi, alat-alat berat yang dipakai di proyek konstruksi. Ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, ya di sini sudah saya tentukan mengenai kontrak kuliah kita. Ya, kontrak kuliah kita di sini ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah mengenai presensi kehadiran, yaitu 10%. Ya, tugas ataupun kuis nanti di perjalanan selama 1 semester ini itu nilainya adalah 30%. Kemudian UTS juga 30%, UAS-nya juga 30%. Ini ya, jadi ini yang nanti menjadi acuan dalam penilaian yang untuk mata kuliah pengelolaan alat berat ini. Oke. Bahasan kita itu adalah mengenai pengertian, maksud dan tujuan dari penggunaan alat berat ini. Ya, seperti kita ketahui di proyek itu pasti apabila proyeknya itu merupakan cakupannya atau lingkupnya itu besar ya proyek besar pasti selalu menggunakan yang namanya alat berat. Karena di sini nanti ada prinsip efisiensi waktu, prinsip efisiensi tenaga, prinsip efisiensi biaya. Ya, sehingga di sini kapan diperlukan penggunaan alat berat, kapan itu tidak diperlukan gitu ya. Sehingga dan alat berat apa saja yang digunakan untuk proyek tersebut ya. Karena setiap alat berat itu punya fungsinya masing-masing. Ya, ada alat gali, ada alat muat, ada alat angkut, ada alat untuk penghampar dan pemadat dan lain sebagainya. Ini. Dalam pengelolaan yang disebut dengan pengelolaan itu adalah ya kegiatan mulai dari merencanakan, mulai dari mendesain, melakukan organizing terhadap perencanaan dan desain yang sudah dilakukan, kemudian setelah diorganis itu kemudian dimonitor atau lakukan evaluasi ya, baik dari alat yang digunakan, baik dari operator yang mengoperasikan ataupun material atau kondisi lingkungan atau kondisi proyek itu seperti apa. Sehingga di sini nanti akan muncul yang namanya prinsip efektivitas ya. Baik dari sisi outputnya, keluarannya ataupun outcome atau hasilnya yang ingin dicapai. Serta dalam pengelolaan tersebut, dalam pengelolaan ini juga harus memikirkan mengenai impact, efek yang ditimbulkan apabila kita menggunakan alat berat ataupun dalam proyek tersebut. Inilah. Kemudian alat berat itu apa sih? Alat berat itu adalah merupakan seperangkat ya peralatan berat yang bermesin tentunya yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pekerjaan konstruksi, bangunan sipil maupun kegiatan prakonstruksi. Ya, kegiatan prakonstruksi itu bisa pembersihan lahan, stripping gitu ya, konstruksi ataupun pasca konstruksi. Oke. Maksud dan tujuan dari pemanfaatan dan pengelolaan alat berat itu adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas atau volume konstruksinya. Oke, bayangkan kalau misalnya kita melakukan penggalian
tanah ya volumenya 50.000 meter kubik gitu. Kalau itu tidak menggunakan alat berat, otomatis waktu yang dibutuhkan ya kan akan juga panjang gitu. Kemudian produktivitasnya pasti juga akan sedikit serta apa hasilnya pun juga tidak akan bisa maksimal. Karena mungkin kondisi tanahnya juga ada yang berbatuan dan lain sebagainya. Oke. Walaupun menggunakan alat berat, harus juga dipertimbangkan mengenai kelestarian lingkungan. Ya, misalnya ya pekerjaan galian dan angkutan ya. Angkutan itu nanti kan tanah itu terurai sehingga mudah untuk lepas ya. Dan apabila tanah itu nanti kering ya, sehingga akan menghasilkan debu ya. Hal-hal seperti ini juga harus diperhitungkan sehingga nanti seperti apa penanganannya kalau misalnya ada debu, misalnya ada setelah digali ini ada potensi longsor, apa yang harus dilakukan, ini juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah efektivitas dalam melakukan pekerjaan infrastruktur teknik sipil dengan volume yang besar. Ini tentunya karena volumenya besar, ya kan, otomatis kan butuh produktivitas juga yang besar. Ya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan melakukan pekerjaan fisik konstruksi yang tidak dapat dilakukan tenaga manusia. Misalnya melakukan pemadatan aspal gitu. Kalau manual kan nggak bisa ya. Itu penghamparan aspal ya. Kalau misalnya manual bisa pun hasilnya juga tidak akan bisa baik. Oke. Jenis kegiatan konstruksi yang menggunakan alat berat itu yang awal-awal itu adalah pembukaan atau pembersihan lahan, stripping gitu ya. Ya, kemudian pemindahan tanah secara mekanis. Jadi mulai dari menimbun, menggali itu ya, cut and fill ya, cut and fill. Kemudian perkerasan, pavement ya, seperti kita kalau kita ngaspal, kita ngecor itu ya, kita pasti menggunakan alat berat. Kemudian penyiapan dan pemindahan material konstruksi olahan. Itu tadi kalau kita ready mix itu kan ada batching plant, terus ada truk mixernya, kemudian ada konkretnya. Nah, ini kan ada penyiapan di batching plant, kemudian dipindahkan menggunakan mixer tadi, truk mixer, baru nanti dipindahkan lagi dari truk mixer menggunakan konkret pan ke lokasi atau tempat cor tersebut diperlukan. Nih. Oke. Klasifikasi alat berat, ini ada jenis alat berat berdasarkan fungsinya. Alat berat di sini AA bulldozer dan ripper. Nah, fungsinya untuk bulldozer ya itu adalah pembukaan dan pembersihan lahan. Biasanya kan dia digunakan untuk meratakan tanah gitu ya. Nih. Kemudian kalau untuk backhoe, power shovel, clamp seal, loader, crane itu adalah digunakan untuk mengangkat ya. Kita tahu bahwa kalau backhoe itu kan kita menggali tanah ya dengan bucketnya kemudian diswing diarahkan ke tempat lain ataukah dimasukkan ke dalam dump truck ya sehingga fungsinya di sini baik backhoe, power shovel, clamp seal, loader dan crane itu mulai dari pengangkatan sampai dengan dan pemuatan material. Kemudian kalau untuk scraper dan truk di sini digunakan untuk penggalian dan pengangkutan. Scraper ini seperti kayak grader tapi dia fungsinya untuk penggalian dan istilahnya penimbunan yang dia lebih detail ukurannya. Ya karena minimal dia bisa melakukan penggalian ataupun penimbunan dengan ketebalan 2,5 mili. Bayangkan. Ya, dengan alat berat penggalian ataupun penimbunan minimal dia bisa 2,5 mili ketebalannya per layer. Nah, ini scraper sangat penting sekali.
Kemudian kalau motor grader ini biasanya digunakan untuk membuat kemiringan jalan itu kan biasanya kalau jalan ya itu kan pasti ada kemiringan kanan kiri ya. Ya di sini digunakan untuk pembentukan permukaan ya baik itu timbunan maupun masih dalam tanah asli. Kemudian roller ini digunakan untuk pemadatan timbunan. Ya, ada macam-macam sekali nanti rollernya. Ada yang vibro atau yang tidak itu banyak sekali. Oke. Kalau berdasarkan penggerak utamanya, klasifikasi alat berat itu mulai dari traktor. Ya, traktor itu adalah mengubah tenaga mesin menjadi tenaga gerak. Ya, ini bisa sebagai alat tarik ataupun alat dorong. Yang kedua adalah eksavator. Eksavator ini terdiri dari 3 buah fungsi penggeraknya. Ada attachment, traveling, dan revolving. Yang ketiganya dapat bersumber pada satu mesin penggerak atau lebih. Ya, ada misalnya dia mendorong, menarik, dia swing gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah non-traktor dan non-eksavator. Di sini alat yang tidak menggunakan mesin penggerak traktor dan eksavator. Oke. Ya, di sini kita bagi ya. Di mana kalau di traktor itu sebagai penggerak utamanya. Itu kalau di alat ada traktor, ada bulldozer, ada ripper, scraper, motor grader, dan loader. Ya, itu apabila penggerak utamanya adalah traktor. Ya. Kemudian kalau penggerak utamanya itu adalah eksavator, ya, di mana di sini ada backhoe, clamshell, shovel, skider, dragline, crane, atau pipe layer. Ini, ya. Kemudian alat yang bukan merupakan traktor dan eksavator sebagai alat penggeraknya itu ada dump truck, ada trailer, ada compactor, ada kompresor, ada stone crusher, aspal mixing plant (AMP) ya, dan ada dredger. Itu ya. Nah, ini adalah visualisasi ya. Ini adalah bulldozer ya. Bulldozer itu sering digunakan atau ini alat ini digunakan untuk meratakan ya lahan atau meratakan timbunan ya. Wheel loader ini digunakan untuk memuat ya, memuat material dari misalnya pasir dari bawah itu masuk ke dump truck. Kemudian swarm dozer itu hampir sama dengan fungsinya bulldozer ya, fungsinya untuk meratakan timbunan atau lahan. Dan ini ada eksavator, ada backhoe loader. Backhoe loader itu adalah dia fungsinya sebagai penggali dan dia juga bisa sebagai perata tanah. Ya. Kemudian kalau hydraulic shovel itu adalah seperti backhoe cuma bucketnya kebalik ya, bucketnya ini kebalik. Dan ini adalah dump truck, motor grader yang fungsinya tadi adalah membuat kemiringan lahan atau meratakan permukaan lahan. Ya, di sini nanti ada blade-nya itu bisa diatur kemiringannya berapa derajat itu yang untuk motor grader ini. Oke, kemudian ada wheel dozer itu adalah di sini perbedaannya fungsinya sama, dia berfungsi untuk meratakan timbunan atau tanah, cuma di sini penggeraknya adalah berupa menggunakan ban, kalau yang di sini menggunakan seperti rantai ya, seperti rantai. Kemudian ada dozer solver, ada mobile crusher, ya, mobile crusher dan articulate dump truck, articulate dump truck. Ya, ini adalah tadi alat berat yang penggerak utamanya adalah merupakan traktor ya di sini. Ini ada bulldozer. Ya. Bulldozer itu ada banyak sekali tipenya. Ya, di sini ada model ya. Di sini ada model ya mulai dari D57A,
3SD, di sini kapasitas blade-nya atau ini ya, blade-nya itu adalah yang depan ini, itu adalah 60 meter kubik. Dengan flywheel-nya, horsepower-nya, kekuatannya adalah 1150. Ya, terus beratnya adalah 147.000 sekian kilogram. Kemudian tekanan kepada tanahnya itu adalah 1,5 kilogram per sentimeter persegi. Ini. Jadi ini adalah modelnya. Kemudian di sini nanti ya yang akan mempengaruhi kapasitas atau produktivitas itu adalah dari model-model ini ya. Misalnya kalau modelnya D575A dengan D21A, ya ini pasti akan lebih besar produktivitasnya adalah yang model paling atas ini. Ini adalah yang paling kecil. Oke. Di sini ada penggeraknya, alat penggeraknya itu ada crawler mounted ya, yang ini ya, ataupun well mounted. Ya, well mounted itu adalah ban. Alat kendalinya ada kabel kontrol, ada hidrolik, ini adalah hidrolik ya, digabungkan dengan kabel-kabel kontrol tersebut. Tipe blade-nya ada strike blade, ada angle blade, dan universal blade. Straight blade itu adalah di sini di mana blade-nya atau pisaunya ini dia tidak bisa miring ya, dia tidak bisa diatur kemiringannya. Kalau angle blade ini bisa diatur kemiringannya ya, dan universal blade ini jadi bisa diatur kemiringan dan juga dia bisa digunakan untuk hanya bagian lurus saja. Ini adalah swarm dozer, hampir sama dengan bulldozer tadi ya. Jadi kalau mau lihat produktivitas, lihat modelnya di sini, kemudian kapasitas blade-nya ya, kapasitas blade-nya dulu. Ini yang paling mudah ya. Ini. Apa gunanya data ini? Data ini mulai dari flywheel, operate weight, grain pressure, blade capacity ya. Ini adalah nanti kita gunakan untuk menghitung produktivitas alat tersebut berdasarkan tipenya. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah blade capacity dan flywheel-nya, horsepower-nya di sini, kekuatannya ya. Nih. Ini ya, ini tipe lain dari bulldozer, bentuknya seperti ini. Ya, ini ada wheel dozer, bedanya adalah ini ya, alat penggeraknya ya, menggunakan ban. Ya, di sini tipenya itu hanya ada satu ya. Di sini WD 601. Blade capacity-nya itu sampai dengan 7,5 meter kubik. Sekali dorong ya. Ya kan fungsinya hanya untuk mendorong, meratakan tanah. Nah, ini adalah scraper. Scraper itu apa? Ya, bisa kita lihat scraper itu adalah ini saya kasih contoh video untuk scraper. Oke. Ya. Oke, nih ya, ini adalah contoh scraper. Scraper itu ya nanti dia dibantu oleh bulldozer sebagai penggeraknya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini bagian bawah ini dia sebagai pengupas. Nah, pengupasan yang pada blade bawah ini, ya, blade bawah ini dia minimal bisa 2,5 mili. Ya, ini ya, jadi dia didorong dibantu dengan bulldozer. Karena kalau hanya dari kekuatan scrapernya ini sendiri, mesin scrapernya ini kurang produktif gitu, kurang kuat gitu. Dalam dia kan menarik ya, sehingga harus dibantu dengan didorong menggunakan bulldozer.
Ini adalah alat scraper. Ya, jadi nah, oke. Ya, nah, di sini ini ada misalnya kita mau menggali pada bagian bawah ini, kemudian bisa ditampung dulu pada bagian atas. Nah, kemudian nanti dihampar lagi seperti itu. Ini yang jenis scraper ya. Oke, saya rasa cukup, nanti bisa di browsing sendiri juga mengenai apa sih scraper itu dan bagaimana untuk pengoperasikannya. Ya, oke, saya lanjut. Nah, sekarang motor grader. Motor grader ini, nah di sini ada blade, ya. Di sini ada blade. Itu fungsinya untuk membuat atau menyeting permukaan lahan atau permukaan tanah, ya. Mau dibuat kemiringannya berapa, gitu kan? Biasanya kan kalau di jalan sebelum diaspal itu kan harus ada dibuat apa lapisannya, lapisan pondasi bawahnya atau LPA-nya ya pada sebelum dilakukan frame coat itu kan harus miring, sudah dimiringkan juga ya. Ini fungsinya adalah dari motor grader. Oke. Ini ya bisa lihat ini adalah blade-nya, ini bisa dibuat swing ke apa miring ke bawah, bisa miring ke sisi kanan ataupun miring ke sisi kiri. Ini. Ya, lanjutnya adalah loader. Loader ini fungsinya dia untuk mengangkut ya, memindahkan material dari posisi bawah ke atas dump truck ya, alat atau alat pengangkut. Ya, macam-macam sekali ya, blade-nya ada beberapa jenis apa blade yang di apa bisa dipilih itu. Ya, ini adalah contohnya ya, di mana penggunaan loader dalam pemindahan material. Ya, di sini terus nanti diangkat ke dalam dump truck atau alat pengangkut. Oke, tadi adalah traktor sebagai alat berat yang menggunakan traktor sebagai penggerak utamanya. Sekarang kita masuk ke alat berat yang dimana alat penggerak utamanya adalah ekskavator. Oke, ekskavator itu pasti di pikiran kita hanya ada bighoe gitu ya. Nah, sedangkan di sini banyak sekali. Salah satunya adalah bighoe ya. Berarti apa? Kalau sekarang kita ditanya, ekskavator itu adalah jenis penggeraknya ya. Kalau ditanya jenis alatnya ya ini bighoe ya, atau nama alatnya bighoe seperti ini. Alat penggali terus apa dan pengangkut ya, ini bisa alat penggali dan pengangkut. Oke, di sini ada mulai dari yang paling kecil itu bisa PC50 ya. Ada PC50. Kalau di sini di datanya itu adalah dari PC100 ya, PC100. Yang sering digunakan itu yang di proyek-proyek mungkin medium ya, kelas-kelas untuk apa yang di proyek kecil-kecil itu di PC 100, PC50, 75, 100 sampai dengan 200. Ya, di sini. Coba kita lihat ya. Di PC 200, PC 200 itu kapasitas baketnya itu mulai dari 0,5 meter kubik sampai dengan 1,17 meter kubik. Jadi baketnya ini bisa diganti menyesuaikan ya. Ya, walaupun PC-nya 200, baketnya mau yang 0,5 bisa. Mau PC 200, baketnya mau yang 1,17 juga bisa. Ya, jadi minimal ya, minimal dia 0,5, maksimal 1,17. Ini. Ini adalah bego. Ini sudah Pak mungkin paling familiar ya dari alat berat selain mungkin dump truck gitu. Nih, ya. Alat penggeraknya itu ada ini ada hidrolik, ya. Ada kabel, terus di sini ada trowel, ada dan juga ada yang menggunakan wheel, ya, ada menggunakan wheel. Oke, ya ini dia bisa digunakan untuk sebagai alat pemindah atau loader juga sebagai alat penggali. Oke, kalau
backhoe loader ini dua fungsi ya. Dia bisa sebagai alat perata dan dia juga bisa sebagai alat pemindah atau loader dan juga bisa alat penggali. Ini adalah backhoe loader. Ya, jadi bisa depan belakang itu bisa semua berfungsi ya. Mau difungsikan yang sebagai penggali atau mau yang sebagai perata atau sebagai dosernya ini ya. Oke. Sekarang kalau clamshell itu adalah contohnya atau videonya itu adalah seperti ini. Oke. Clamshell. Oh, ini kita cari clamshell. Clamshell itu contohnya adalah ini. Ya. Ini adalah clamshell. Jadi bucketnya itu digunakan ya untuk memindahkan material ya. Di sini lihat itu. Jadi bukan digali tapi dicakup gitu ya. Ya, ini adalah yang disebut dengan clamshell. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah clamshell ya, ini tadi. Kemudian shovel ini hampir sama dengan begu, cuma bucketnya ini yang berbeda, yang terbalik. Biasanya digunakan untuk penggalian tebing dari bawah. Betul, ya kan? Nih. Kemudian dozer shovel ya, hampir ini sama dengan bulldozer tadi, cuma yang membedakan adalah penggeraknya. Kalau penggeraknya ini menggunakan eksavator, kalau bulldozer tadi menggunakan traktor, itu ya. Kemudian dragline itu fungsinya adalah dia untuk menyaring ya. Jadi seperti ini, saya kasih gambaran dragline. Ini adalah contoh dari dragline tersebut. Ya, coba kita lihat. Dia dilemparkan, kemudian ditarik sambil diangkat gitu. Ya. Ini kemudian swing. Ya. Ini semacam kayak penyaring atau pengambil lumpur ya, penggali lumpur. Ini adalah dragline. Ya, tadi yang penggeraknya itu adalah menggunakan eksavator. Sekarang kita lihat penggeraknya itu adalah non traktor dan non eksavator. Apa saja? Ada dump truck, ada trailer, ada compactor. Compactor itu pemadat, ya, pemadat. Ada three wheel roller, ada tandem roller, ada pneumatic tire roller, ya, ada tow roller, sampai dengan vibrator roller, ya. Dan ada kompresor juga. Kompresor itu biasanya digunakan untuk nanti pengaspalan itu ya. Oke. Ada stone crusher, ada AMP atau aspal mixing plant ya, digunakan untuk pencampuran aspal atau pembuatan campuran aspal. Ada dragger. Oke, ini dump truck
familiar lah ya kalau untuk ya. Drum truck itu ada kapasitasnya ya. Mulai dari ada kapasitas 4 kubik ya, paling kecil ya 4 kubik ya, sampai dengan yang paling besar di sini adalah 211 meter kubik. Ya, kapasitas baknya ini. Gitu. Nah, ini yang biasanya proyek-proyek itu ini kapasitas sekitar 10-an meter kubik ini ya. Nah, ini adalah concrete mixer truck ya, digunakan untuk memindahkan ya dari batching plant konkret dari batching plant ke lokasi pekerjaan. Itu. Ini adalah water tank, articulate dump truck. Ini kemudian ini adalah crane, truck crane atau mobile crane ya. Ya, sehingga ini digunakan untuk biasanya erection pekerjaan baja, digunakan untuk erection pekerjaan yang sifatnya itu adalah tidak dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang lama. Kemudian ini adalah articulating truck ya, biasanya digunakan untuk perbaikan lampu penerangan jalan. Gitu. Ini adalah milling mesin, itu digunakan untuk pengelupasan aspal lama ya. Ya, pengelupasan aspal lama ini akan mempermudah dalam pengangkatan material perkerasan yang tidak terpakai ke dalam truk, sehingga ini langsung dikelupas, kemudian dia langsung naik ke dump truck. Ini adalah tandem static roller, ya ini alat pemadat, ya di sini ini fungsinya hanya sebagai pemadat, ya tidak ada pemadatannya ya hanya sebagai digilas gitu saja. Nanti ada yang vibration, jadi ini selain dipadatkan dia juga digetarkan, sehingga ini untuk hasil pemadatannya dia akan juga lebih bagus. Ya, untuk pneumatic tire roller itu digunakan untuk setelah hampar kemudian diratakan, ini nanti finishnya adalah lintasi dengan pneumatic tire roller. Biasanya roda depan ya, roda depan atau belakang ini dia saling beriringan. Kalau depan edisi 4 berarti belakang ini 3 dan posisinya di celah-celahnya ini. Itu. Ini adalah vibrator roller ya. Kemudian ini adalah ship foot roller ya, ini ya, ini fungsinya adalah sebagai pemadat ya, pemadat. Oke, ini di sini ini bisa digetarkan ya, ini bisa digetarkan. Jadi seperti ditumbuk sambil digilas gitu. Ini adalah aspal sprayer. Ini adalah digunakan untuk penyemprotan prime coat dan tag coat-nya. Prime coat itu adalah ya penyemprotan aspal setelah lapis pondasi atas selesai dan akan dilakukan penghamparan ACBC ya, aspal ACBC. Ini adalah aspal distributor ya, digunakan untuk pengangkutan aspal itu. Ini adalah aspal finisher ya, digunakan untuk menghampar ya aspal dari dump truck, masukkan ke alat aspal finisher tersebut, kemudian baru dihamparkan. Ini pasti langsung ketebalannya berapa kan langsung tersetting ya di sini. Baru setelah itu nanti digilas dengan menggunakan stone walls, kemudian baru dilintasi dengan pneumatic tire roller tadi. Ya, ini. Ini kalau yang untuk konkret ya, tadi aspal, kalau yang ini adalah konkret atau beton ya. Jadi penghampar beton. Ya, sehingga hasilnya pun juga sangat bagus sekali. Ini ya bisa digunakan untuk ya biasanya proyek-proyek mega project itu, dan memang harus mensyaratkan menggunakan concrete slab finisher ini. Ya. Ini adalah AMP ya. AMP itu adalah tempat pencampuran atau pembuatan campuran aspal dan agregat lainnya.
Ini adalah Concrete Mixing Plant atau CMP. Ya, konkret itu berarti tempat untuk pencampuran atau pembuatan beton. Oke, tadi adalah jenis-jenis alatnya ya berdasarkan penggeraknya. Kemudian pemanfaatan alat berat itu untuk apa saja? Ya di sini. Alat berat itu ya ada 4 tahapan. Yang pertama adalah misalnya kita mulai dari menggali. Setelah digali nanti dimuat, ya, dimuat ke dalam alat pengangkut. Setelah masuk ke alat pengangkut nanti diangkut. Ya, fungsinya untuk apa? Apakah untuk timbunan? Ya, kalau untuk timbunan berarti harus dihamparkan, ditimbun, terus dihampar dan dipadatkan. Ya, sehingga di sini nanti akan terus berputar, gitu ya, sampai selesai nanti balik lagi untuk pengolahan atau dalam ke bagian penggalian tadi. Gitu. Oke. Sekarang kalau pekerjaan dalam pembukaan lahan itu mulai dari misalnya ini adalah pekerjaan pembukaan lahan atau land clearing ya, ada survei pendahuluan ya, kemudian pengukuran lapangannya sehingga nanti kita akan tahu kebutuhan alat berat ya, tipenya berapa, alatnya apa saja, ini akan lebih tahu. Kemudian dihitung produktivitasnya ya. Perhitungan produktivitas ini berkaitan dengan volume dan waktu yang dibutuhkan. Ya. Ini kemudian setelah itu ditentukan alat beratnya, nanti baru dilakukan mobilisasi alat berat. Dan lakukanlah pekerjaan pembukaan lahan yaitu land clearing dan strippingnya. Ya, land clearing itu adalah pembersihan lahan, strippingnya itu digunakan untuk perataan. Nih. Oke, kalau untuk pemindahan tanah, ya, pemindahan tanah secara mekanis itu ada mulai dari survei pendahuluan, pengukuran lapangan, pemilihan alat berat, ya kan? Tadi lapangan, kondisi lapangan juga akan menentukan alat berat yang akan kita pakai nanti. Kalau misalnya lapangannya relatif kecil, kalau menggunakan alat berat dengan kapasitas yang paling besar, malah nanti tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian setelah pemilihan alat berat, dihitung produktivitasnya. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu berapa lama. Kemudian mobilisasi material, pengadaan alat berat, land clearing, ya, kemudian stripping, ya. Setelah stripping nanti diangkut, dihamparkan dan dipadatkan. Kalau untuk perkerasan, ini mulai dari pengadaan material, untuk perkerasannya apakah rigid, apakah fleksibel. Kalau rigid kan konkret ya, kalau fleksibel itu aspal tadi. Kemudian diangkut materialnya. Kemudian setelah diangkut, ya dicampur, dibentuklah material yang akan kita pakai. Apakah rigid pavement ataukah flexible pavement. Ya, setelah itu dicampurkan. Ya, setelah dicampurkan, diangkut menggunakan alat pengangkut. Kalau aspal biasanya menggunakan dump truck. Tapi kalau konkret biasanya harus menggunakan truk ya, harus menggunakan concrete mixing atau truk tadi. Kemudian ya kalau untuk aspal harus dilakukan coating ya, pelaburan aspal dulu tadi, kemudian penghamparan, setelah penghamparan dilakukan dengan pemadatan. Penghamparan tadi dengan aspal finisher, kalau pemadatan menggunakan stone wash, menggunakan pneumatic dryer ya. Oke, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama kita. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi apakah offline atau online karena nanti terkait dengan jadwal. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.